大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇Bab 336-340. Menurut Kasimnya, Wang dan Yan, Wei Chengqing telah menggumamkan nama Lingtian sebanyak 117 kali. Itu bahkan tidak termasuk lusinan kali ketika gumaman Wei Chengqing tidak jelas. Bisa dengan mudah dilihat betapa ketakutannya Wei Chengqing terhadap Lingtian. Membantai 1000 tentara dengan seluruh tubuhnya berlumuran darah musuhnya, dengan haus darah yang meluap dan niat membunuh keluar dari matanya. Bahkan dari jarak 1000 kaki, Wei Chengqing merasa hatinya menjadi dingin. Apalagi saat mata haus darah itu menatapnya dan berkata, "Wei Chengqing, serahkan hidupmu." Itu seperti Raja Yama memberinya proklamasi kematian. Saat Lingtian menyerbu ke arahnya, kepala dipenggal di sekelilingnya dengan darah mewarnai langit merah. Meskipun Wei Chengqing melarikan diri dengan kudanya, serangan Lingtian masih menembus udara dan memenggal 4 pengawal pribadinya. Bahkan setelah menembus daging keempat pengawalnya, kekuatan serangan yang tersisa masih cukup kuat untuk mengiris kuda perangnya menjadi 2. Sampai saat ini, sampai sekarang, Wei Chengqing masih bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang datang dari bawah selangkangannya. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Saat dia menutup matanya, dia akan membayangkan Lingtian berdiri di depannya, menatapnya dengan mata yang haus darah. Sudah hari keempat ketika Wei Chengqing akhirnya sadar kembali. Ini membuat semua dokter kekaisaran yang merawatnya menghela nafas lega. Jika sesuatu terjadi pada putra mahkota saat mereka merawatnya, semua keluarga mereka dan diri mereka sendiri mungkin akan dimakamkan di samping putra mahkota. Untuk berpikir bahwa putra mahkota ini akan mengalami gangguan saraf hanya dari satu perjalanan ke medan perang. Betapa konyolnya itu. Di mana bangsawan muda Sui? Begitu Wei Chengqing bangun, dia tidak lagi merasakan perasaan dingin di selangkangannya, melainkan perasaan hangat. Dengan demikian, dia langsung bersemangat, dan dia segera bertanya tentang Sui Qianhuan, apakah dia sudah kembali. Panggil dia ke sini, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Semua orang bingung dan saling memandang. Seorang penjaga kekaisaran memberanikan diri untuk melangkah maju. Melapor kepada putra mahkota, bangsawan muda Sui menghilang setelah pertempuran dan kami belum melihatnya sejak itu. Dia mungkin, sementara penjaga tidak menyelesaikan kalimatnya, semua orang tahu apa yang dia maksud, Sui Qianhuan mungkin telah mati di medan perang. Pandangan gila kemudian terlihat di mata Wei Chengqing saat napasnya menjadi tidak menentu. Wei Chengqing dapat dengan jelas mengingat bahwa Sui Qianhuan telah melarikan diri dengan pengawalnya bahkan tanpa berbalik untuk meliriknya. Dengan seni bela diri Sui Qianhuan, bagaimana dia akan mati dalam pertempuran? Untuk berpikir bahwa Sui Qianhuan bahkan tidak mau repot-repot untuk kembali ketika dia memohon bantuan. Jelas bahwa Sui Qianhuan dan keluarga Sui merasa bahwa kekaisaran Wei Utara tidak lagi berharga dan mereka telah memutuskan untuk meninggalkan Wei Chengqing. Bagi Sui Qianhuan, seorang Wei Chengqing tanpa pasukan 400.000 orangnya mungkin tidak ada bedanya dengan sampah. Pada saat yang sama, Wei Chengqing juga berpikir dengan marah pada dirinya sendiri, jika bukan karena bujukanmu, apakah aku akan mengirimkan pasukanku? Sekarang pasukan kita telah dikalahkan, kamu benar-benar pergi begitu saja tanpa membereskan kekacauanmu. Semakin Wei Chengqing memikirkan masalah ini, dia semakin marah. Dia kemudian meraung tiba-tiba, Sui Qianhuan. Keluarga Sui, kalian sekelompok beset pengecut. Setelah itu, dia tiba-tiba merasakan kepalanya sakit, dan dia mulai mengatupkan giginya kesakitan. Penjaga yang sama kemudian berkata, putra mahkota yang mulia, tolong ganti pakaian dalam yang bersih. Terlebih dahulu, dalam kemarahan, Wei Chengqing berteriak membalas, kenapa aku harus mengganti pakaian dalamku? Putra mahkota ini baik-baik saja. Kalian semua enyahlah. Seolah-olah mereka terhindar dari siksaan, semua penjaga dengan cepat melarikan diri. Wei Chengqing tiba-tiba merasa ada yang tidak beres saat dia merasakan kehangatan di selangkangannya tiba-tiba menjadi dingin. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia sedang duduk di genangan air kecil, dan perasaan hangatnya adalah merasa terhina. Wei Chengqing menjadi semakin gila saat sebuah ide melintas di kepalanya. Wei Chengqing kemudian mulai tertawa dengan cara gila dan jahat, bahkan jika aku kehilangan segalanya, tidak ada yang bisa meremehkanku.
Aku masih mampu menimbulkan badai. Aku masih bisa membunuh Limpian dan Hanti X1. Ini dua musuh yang menggagalkan rencanaku. Hahaha, Wei Chengqing tertawa terbahak-bahak. Di sore hari, Tuan pasti menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan. Wei Chengqing berkata dengan nada lembut. Di depannya, sebatang kayu cendana terbakar, dan aromanya memenuhi seluruh ruangan. Jangan berbasa-basi, karena kamu telah mengeluarkan Martial Order Medallion, jangan bertele-tele lagi. Bicaralah, siapa yang ingin kamu bunuh? Di depannya, seorang pria berjubah hijau duduk dengan medali perintah bela diri Wei Utara di tangannya. Setelah mempelajarinya dengan cermat sejenak, dia memasukkannya ke dadanya. Sementara kata-kata yang diucapkan oleh pria ini sangat jauh dan dingin, nadanya tenang tanpa jejak emosi di dalamnya. Aku hanya mengeluarkan Martial Order Medallion karena aku terpaksa melakukannya, kata Wei Chengqing dengan senyum kaku. Ada dua orang yang aku ingin Tuan bunuh. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pria berjubah hijau itu sudah memotongnya. Menganugerahkan seorang raja dengan Martial Order Medallion, kehidupan dengan imbalan medali. Wei Chengqing, aku hanya bisa membunuh satu orang untukmu. Kata-katanya diucapkan tanpa margin untuk kelonggaran. Wei Chengqing lalu tersenyum canggung. Ini, aku ingin tahu apakah Tuan bisa membuat pengecualian. Wei Chengqing memiliki dua musuh bebuyutan saat ini. Terlepas dari harganya, pria berjubah hijau itu mendengus sambil memutar matanya. Wei Chengqing, medali perintah bela diri telah dikeluarkan. Anda sebaiknya mengambil keputusan dengan cepat, jangan sampai saya merasa terganggu dan membunuh Anda juga. Jika bukan karena fakta bahwa Anda memiliki medali perintah bela diri, pemelan Anda akan membuat Anda menjadi orang mati. Petik 2. Saat mata dingin pria berjubah hijau itu menyapu melewatinya, Wei Chengqing merasa seolah-olah dia telah dilempar ke dalam lemari es, dengan hawa dingin mengalir di punggungnya dan rambutnya berdiri tegak. Dia benar-benar lupa apa yang ingin dia katakan saat dia merasa seluruh kepalanya menjadi kosong. Pria berjubah hijau itu kemudian menunjukkan ekspresi jijik yang tidak bisa disembunyikan. Bicaralah, antara Hanti X1 dan Limpian, siapa yang kamu ingin aku bunuh? Jejak keterkejutan terlihat di wajah Wei Chengqing saat dia berkata dengan hormat, Tuan memang bijak. Jika Tuan bisa, pria berjubah hijau itu dengan dingin memelototi Wei Chengqing tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, niat membunuh mulai terpancar dari matanya. Wei Chengqing dengan cepat menyekat keringat di dahinya sambil memaksa tersenyum. Baiklah kalau begitu, karena Tuan bersikeras, aku hanya bisa memilih salah satu dari keduanya. Setelah mempertimbangkan sejenak, Wei Chengqing membuka suaranya dan berkata, aku harus menyusahkan Tuan untuk membunuh Limpian. Pada saat itu, Wei Chengqing yakin bahwa jika Limpian tidak mati, dia pasti akan hidup dalam mimpi buruk yang dibawa Limpian seumur hidupnya. Sebagai perbandingan, sementara pengkhianatan Hanti X1 adalah alasan utama kekalahannya di Wei Utara, Wei Chengqing tidak berpikir bahwa Hanti X1 layak mendapatkan medali perintah bela diri. Pria berjubah hijau itu kemudian tiba-tiba menyembunyikan dirinya di dalam asap kayu cendana yang terbakar dan Wei Chengqing tidak bisa lagi melihat penampilannya. Kemudian, Wei Chengqing merasakan tubuh pria berjubah hijau itu berubah menjadi kabut dalam asap, dan desahan lembut terdengar dari dalam asap. Ketika awan asap menghilang, tidak ada satu jiwa pun yang terlihat di depan Wei Chengqing. Tepat ketika dia merasa bingung, sebuah suara renyah terdengar di telinganya, medali perintah bela diri telah diterima. Semoga Raja menghargai hidupnya. Wei Chengqing tertegun sejenak saat dia menggumamkan kata-kata ini beberapa kali. Kemudian, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Limpian, kamu pasti sudah mati. Di istana, tawa histeris Wei Chengqing menggema. Limpian, kamu pasti sudah mati. Limpian, kamu mati untuk. Limpian, kamu. Wei Chengqing ingin membunuh Limpian. Apakah dia menggunakan Martial Order Medallion milik Wei Utara? Yuman Lou yang biasanya tenang melompat dari tempat duduknya dan berseru, menggunakan medali perintah bela diri untuk membunuh Limpian. Seharusnya begitu. Berita ini dikirim oleh mata-mata kita dari istana dan itu pasti akurat. Wei Chengqing memang bertemu seseorang secara rahasia dan tidak ada yang berani mendekati tempat itu. Setelah itu, suasana hati Wei Chengqing berubah berputar 180 derajat dan dipenuhi dengan ekstasi. Seorang pria berjubah hitam terlihat di hadapan Yuman Lou. Bagus. Kartu truf terakhir Wei Utara telah digunakan. Aku tidak perlu waspada lagi.
Yu Menlou berdiri dan mondar-mandir di sekitar ruangan. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ini hanya terlalu cepat. Terlalu tiba-tiba. Pria berpakaian hitam itu juga mengerutkan kening. Ya, ini memang terlalu cepat. Terlalu mendadak. Waktu yang tersisa untuk kita, mereka bahkan tidak menyisakan waktu untuk kita. Sedangkan kartu truf terakhir yang bisa mengancam kepala keluarga adalah dihapus. Rencana awal kita mungkin adalah kita tidak bisa mengubahnya. Yu Menlou berkata dengan pasti saat tatapan tegas terlihat di matanya. Segera kirim merpati pembawa pesan ke kakak ketiga yang ada di Sky Bearing. Minta dia untuk melamar keluarga Ling. Perintahkan dia untuk memastikan bahwa lamaran itu berhasil bagaimanapun caranya. Katakan padanya bahwa dia tidak perlu kembali jika dia tidak membuat ini terjadi. Tubuh pria berjubah hitam itu bergetar, dan dia menjawab, ya. Yu Menlou kemudian mondar-mandir lagi sambil berkata dengan nada dingin, jika dia tidak bisa menjadi istri pertama, maka dia bisa menjadi istri dengan status yang sama. Jika dia bahkan tidak bisa menjadi istri dengan status yang sama, dia bisa menjadi selir Ling Tian. Tidak peduli apa, Yaner harus menikah dengan Ling Tian. Harus ada gelar yang tepat. Itu harus terjadi dengan cepat. Apakah kamu mengerti? Ya, saya mengerti. Pria berjubah hitam itu merasakan butir-butir keringat mengalir di wajahnya. Agar keluarga Yu dan Ling menjadi mertua, itu seharusnya menjadi acara yang makmur. Namun, sepertinya itu tidak lebih dari sebuah langkah strategis yang mendesak dari nada suara Yu Menlou. Tidak ada satupun jejak kemakmuran dalam kata-katanya dan itu malah dipenuhi dengan hawa dingin. Perintahkan ketua pertama dan ketua ketiga untuk memimpin 300 ahli batu giok putih ke Sky Bearing untuk mengirim mahar Binyan. Segera berangkat, mas kawin. Pria berjubah hitam itu terlempar oleh perintah ini ketika dia bertanya dengan hati-hati. Kepala keluarga, kami hanya mengkonfirmasi pernikahan, bukankah? Terlalu dini untuk mengirimkan mahar. Selanjutnya, saat pernikahan mereka dikonfirmasi, Binyan akan milik keluarga Ling. Bahkan jika Ling Tian meninggal, Binyan masih menantu yang tidak menikah dari keluarga Ling. Bagi kami untuk mengirimkan mas kawin sekarang, ini. Petik 2. Apakah kamu mulai pikun? Yu Menlou memelototi pria berjubah hitam itu. Ling Tian memiliki banyak ahli di bawah komandonya dan ketika dia meninggal, mustahil bagi Binyan untuk memahami otoritas keluarga Ling dari para ahli itu. Lebih jauh lagi, Binyan sekarang benar-benar terpesona oleh Ling Tian dan mungkin tidak akan menyetujui keputusan keluarga. Kita membutuhkan alasan yang tepat bagi orang-orang kita untuk memasuki keluarga Ling sehingga mereka dapat memahami otoritas keluarga Ling di tangan mereka. 300 ahli batu giok putih sepertinya terlalu sedikit. Bawa 500 ahli batu giok ungu lagi untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Ya, di bawah kehadiran Yu Menlou yang menakjubkan, sesepuh berjubah hitam itu hanya bisa merasakan seolah-olah punggungnya dipenuhi keringat dingin. 300 pembudidaya giok putih, dan 500 pembudidaya giok ungu, itu hampir 80% dari kekuatan utama dari keluarga Yu. Untuk berpikir bahwa kepala mereka sangat memandang keluarga Ling. Namun, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, tetua itu mengangkat kepalanya untuk berbicara. Namun, berdasarkan kebiasaan di Heavenly Star, pengantin wanita harus kembali ke keluarganya setelah pertunangan, dan hanya pindah setelah mereka menikah, resmi menikah. Yu Menlou dengan dingin mendengus mendengar ini, tentu saja aku punya persiapan sendiri untuk ini. Pada saat itu, Binyan tiba-tiba akan mengembangkan penyakit serius. Oleh karena itu, keluarga Ling tidak dapat mengusirnya keluar dari rumah mereka. Selanjutnya, medali perintah bela diri memiliki sudah digunakan, jadi berapa lama Ling Tian masih punya? Kita tidak bisa menunda ini. Kepala keluarga memiliki pandangan jauh ke depan. Orang tua itu mentega dia. Pelayan ini akan membereskan urusanmu sekarang. Yu Menlou melambaikan tangannya, cepat. Setelah kepergian lelaki tua itu, seorang lelaki parubaya berjubah hitam melayang di jendela seperti hantu. Ini adalah pengawal ahli yang tidak pernah meninggalkan sisi Yu Menlou. Upo, bagaimana keadaan di Han Barat? Yu Menlou perlahan berjalan ke mejanya dan mengambil cangkir tehnya. Berita terbaru dari Han Barat adalah bahwa negara sedang merayakan kemenangan dalam pertempuran. Han Tixuan telah dianugerahi gelar Markis Utara. Dia telah secara efektif menekan semua jenderal lainnya, hanya menyisakan sedikit pengaruh di bawah Simen. Pria berjubah hitam itu menjawab. Bahkan saat menghadapi Yu Menlou, suaranya tetap mati.
tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Yu Menlo sudah terbiasa dengan pembicaraannya dan tidak merasa terganggu karenanya. Namun, dia terkejut dengan isi intelijen tersebut. Dengan pahala yang begitu besar yang diperoleh, mengapa begitu sedikit yang diberikan kepadanya? Ini tidak masuk akal. Masalahnya terletak pada bangsawan muda dari keluarga Simen. Bocah itu entah bagaimana pergi ke medan perang setelah perang berakhir, dan mengobrol dengan Lin Tian. Sepertinya dia membuat kesan yang baik dengan Lin Tian, dan dengan persetujuan diam-diamnya, anak itu mengumpulkan semua rampasan perang, menjadikannya penyumbang terbesar kedua setelah Han Tiexuan. Simen Sa, Yu Menlo memukul meja dan berdiri, tidak mampu menahan amarahnya. Skema lain dari Lin Tian. Dia tahu bahwa Han Tiexuan berada di bawah komando keluarga Yu Saya dan tidak mau mengizinkan dia mendapatkan kredit penuh. Jadi dia bahkan rela membiarkan musuhnya mengambil keuntungan untuk merusak rencana saya. Lin Tian, metode kejam. Apa yang kamu miliki? Skema yang gila, pandangan jauh ke depan. Tiba-tiba, dia malah mulai tertawa, dengan gembira berkata, meskipun Anda mungkin memiliki kecerdasan melebihi manusia, tetapi bahkan Anda tidak akan dapat melarikan diri dari kejaran ahli yang tak tertandingi dari generasi ini. Itu adalah sesuatu yang orang tua ini, yang bahkan jika aku membalikkan keluarga Yu, bahkan tidak berani mencoba. Lin Tian, kamu sudah mati. Memikirkan hal itu, Yu Menlo tiba-tiba merasa segar kembali. Jika dibandingkan dengan kematian Lin Tian, masalah Han Tiexuan tiba-tiba tampak tidak penting. Yu Menlo juga merasa sedikit sombong pada saat ini. Jika saya bisa mendapatkan pengaruh yang diciptakan oleh Lin Tian, lalu bagaimana mungkin ada orang yang cocok dengan keluarga Yu? Apa air angin surgawi? Hehehe. Adapun Lin Tian yang awalnya ingin istirahat yang baik, dia tidak pernah berharap dirinya akan segera dibanjiri oleh pekerjaan ke titik di mana dia memperkirakan bahkan jika dia memiliki 4 tangan dia akan kesulitan untuk mengatasinya. Sangat sibuk. Dia tidak pernah begitu sibuk bahkan di kehidupan sebelumnya. Ketika Lin Tian masih 20 km jauhnya dari Sky Bearing, dia sudah bisa melihat orang-orang dari keluarganya datang untuk menyambutnya dengan menunggang kuda. Namun, sebelum dia bisa merasakan kelegaan atau kebahagiaan saat ini, dia hampir ketakutan dengan kata-kata yang keluar dari mulut Lin Tian. Bangsawan muda, untungnya kamu kembali. Jika kamu tidak kembali sekarang, kita mungkin akan pingsan. Melihat Lin Tian menangis dengan cara yang berlebihan, Lin Tian hanya merasa tertekan. Apakah sesuatu di luar harapannya benar-benar terjadi? Dia mendengar Lin Tian melanjutkan, rumah ini akan terbalik, dan kami menunggu selama ini sampai kamu membuat keputusan. Akhirnya, kamu kembali. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada komplikasi? Lin Tian mengerutkan kening saat dia turun dari kudanya, menggosok pantatnya yang sakit setelah berjam-jam menunggang kuda. Sementara bangsawan muda Ling ini memiliki seni bela diri yang melampaui semua kemampuan panah. Faktanya dia baru berusia 15 atau 16 tahun. Tubuhnya mungkin mirip dengan orang dewasa, tapi masih ada tempat yang jelas lebih empuk dibandingkan dengan pria dewasa. Beberapa hari ini, pahanya yang halus benar-benar tergores oleh gesekan antara celana dan sadelnya. Mengepalkan giginya dan menahan lecetnya, dia bertanya, ada kakek nenekku, ibuku dan Lin Chen di rumah, jadi bagaimana bisa kacau? Di dalam hatinya, Lin Tian tidak pernah memperlakukan masalah di Sky Bearing sebagai sesuatu yang sebesar ini. Dia tahu bahwa banyak pejabat, serta anggota keluarganya, mungkin tidak sabar untuk menampilkan semua kemampuan yang akan dikunci pada hari biasa, jadi bagaimana mungkin masih ada masalah. Sebenarnya, sebagian besar urusan kita sudah beres. Ini semua berkat Tuan Tua Ling. Lin Tian mengacungkan jempol untuk memuji. Dia memang seorang veteran dalam perang. Pada hari yang sama, dia telah membersihkan seluruh area dan mengatur semuanya dengan saksama. Jika Tuan Tua Ling tidak muncul, jangan bicara tentang pasukan bantalan langit, bahkan Shen Ruhu tidak akan ditangani begitu mudah oleh kami. Masalah terbesar sebenarnya terletak pada mantan Kaisar Long Xian. Karena konflik pikiran, Tuan Tua dan Nyonya Tua benar-benar mulai bertengkar, dan bahkan setelah 2 hari, mereka masih tidak mau mengalah. Lin Tian menggaruk kepalanya dengan bingung. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat kakek neneknya berselisih satu sama lain, dengan kakeknya biasanya memberi jalan kepada istrinya. Bahkan tahun itu, setelah dia melemparkan wajah Xiao Fenghan dengan sangat buruk, kemarahan kakeknya segera diredakan ketika istrinya melangkah ke tempat kejadian.
Jadi apa yang salah kali ini? Di mana anjing Long Xiang itu sekarang? Tidak tahan lagi dan sudah lari ke halaman keluarga Ling. Jika bukan karena dia yang menangani urusan kita akan kesulitan. Otot-otot di dahi Ling Dian terus berkedut. Jelas, dia juga tidak mudah dalam beberapa hari terakhir. Ya Tuhan, Rajaku. Ling Tian menutupi wajahnya dengan telapak tangannya dan berteriak kesengsaraan. Yang terjadi selanjutnya adalah api amarahnya. Kalian sekelompok orang bodoh yang tidak berguna dan tidak punya otak. Mengapa kalian tidak bisa menggunakan sedikit lebih banyak otak, dan dengan cepat membungkamnya di antara kerumunan yang kebingungan? Mengapa kalian harus meninggalkan kehidupan anjingnya sampai sekarang? Untuk saya tangani, menjadikanku orang jahat, apakah kalian tidak berpikir sama sekali? Dia adalah keponakan dari kakekku dan satu-satunya pamanku, bagaimana menurutmu aku bisa menangani situasi ini sendiri? Kamu pikir aku ingin melepaskannya? Dan apakah kamu pikir aku bisa membunuhnya? Persetan denganku. Ling Tian sangat tertekan sehingga dia meludahkan kata-kata kasar seperti air liur. Masalah ini, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, tidak akan memberikan hasil yang memuaskan. Bahkan dengan pengalaman 2 masa hidup, dan dengan kegemaran metode kejam, Ling Tian pada akhirnya masih junior dalam keluarga. Bahkan jika Long Xiang telah melakukan kejahatan yang menentang surga, itu masih bukan tempatnya untuk mengatakan apapun. Jika dia menyarankan untuk membunuh Long Xiang, kemungkinan besar, dia hanya akan berakhir dengan label tidak berperasaan. Ini dia melihat gambar yang lebih besar karena masih ada bibinya Ling Ran di tempat kejadian. Kami pasti memiliki pemikiran itu. Ling Chen telah lama memberitahu kami untuk memanfaatkan kekacauan saat itu untuk membunuh BZR itu. Ling Dian meratap frustrasi. Namun, seluruh rencana berjalan sangat lancar sehingga tidak ada kekacauan sama sekali. Saat kami selesai dengan pekerjaan kami, seluruh tempat sudah dikunci oleh orang-orang kami. Saat Ling 17 meletakkan pedangnya di leher Shen Ruhu, Tuan Tua Ling sudah muncul, dan dengan beberapa kalimat, sudah menyelesaikan pasukan penyerang bantalan langit. Di mana masih ada kesempatan bagi kita. Dan Long Xiang pemecut itu, dia sudah mulai kencing ketika melihat pemandangan ini. Hais, kami tidak memiliki peluang sejak awal. Idiot, kamu dan Ling Lei, benar-benar 2 orang bodoh berkepala babi. Ling Tian memelototi mereka. Karena hasilnya sudah ditetapkan, dia tidak bisa mengubah apapun yang dia katakan. Namun, dia berhenti sejenak, dan dengan memutar bola matanya, dia segera menyusun rencana. Ling Tian segera berbisik kepada Ling Dian, berkata, sebentar lagi, kereta Jenderal Ling akan tiba. Aku akan melarikan diri lebih dulu dan mengatakan bahwa aku akan membuat laporan. Kamu akan mengatakannya seperti ini, memahami. Mulut Ling Dian meringkuk, dan dia memiliki ekspresi seolah-olah dia akan menangis dan tertawa pada saat yang bersamaan. Jika aku mengatakannya seperti itu, maka Jenderal Ling pasti akan mencabik-cabikku. Bangsawan muda, bukannya kamu tidak tahu emosinya. Ling Tian menyeringai sedikit, ayahku sekarang penuh dengan luka dan pasti tidak akan bisa mencabik-cabikmu. Yang paling bisa dia lakukan adalah memukulimu sedikit. Oke, mari kita perbaiki. Aku akan pindah depan dulu. Ling Tian dengan kasar menamparkan pantat kudanya, menghilang seperti sambaran petir. Ling Dian menatap Ling Tian menghilang seperti awan asap, memiliki ekspresi seolah-olah dia ingin menangis tetapi tidak menangis. Bangsawan muda, apakah kamu menunggang naga? Bagaimana Anda bisa menghilang begitu cepat? Melihat kereta Ling Xiao perlahan mendekat dari jauh, Ling Dian hanya bisa mengatupkan giginya dan bergerak untuk menemui mereka. Tidak diketahui apa yang dia katakan pada Ling Xiao, tapi semua orang pasti mendengar raungan kemarahan yang datang dari dalam kereta. Ling Dian terlihat terhuyung-huyung, dan menaiki kudanya, dia segera mundur. Namun, kepalanya tertabrak oleh benda hitam bahkan sebelum dia bisa membalikkan kudanya. Ling Qi dan yang lainnya menatap objek yang menyinggung itu, ternyata itu adalah sepatu bot kulit Jenderal Ling. Segera, mereka disambut lebih jauh dengan helmnya, sepatu botnya yang lain, bahkan bantal, cangkir teh, dan meja teh kayu cendana dibuang, satu persatu. Ling Dian berteriak, dan dalam kondisinya yang acak-acakan, dia bahkan tidak peduli lagi dengan kudanya. Dia melompat dari punggung kuda, memulai keterampilan gerakannya dan menghilang dalam sekejap. Kecepatan yang dia gunakan bahkan lebih cepat dari rekan-rekannya. Dari kereta terdengar umpatan dan teriakan dari Jenderal Ling, panggil bajingan itu kembali.
Orang tua ini tidak mengerti apa yang dia katakan. Ling Dian, Ling Feng, Ling Yun, Ling Qi, dan Ling Minetin saling bertukar pandang, dan pada titik ini mengungkapkan chemistry yang mengejutkan. Kelimanya segera mendorong kuda mereka ke depan, menjauh dari kereta Ling Xiao, mengabaikan semua teriakan dan kutukan darinya. Marsekal batu Ling terdengar di seluruh pasukan sepanjang perjalanan. Seluruh pasukan berbaris kembali ke Sky Bearing mendengar kutukan massal Ling yang tak henti-hentinya. Suasana hati asli mereka yang baik dari kemenangan yang muncul benar-benar dihancurkan oleh kutukan massal Ling. Cara suaranya dipenuhi dengan energi tanpa satu pun tanda sesak napas. Siapa yang akan percaya bahwa massal Ling benar-benar terluka parah? Ling Qian sengaja berkeliaran di luar sebentar dan bersembunyi di menara Smoky Tea selama 4 jam penuh. Setelah menghitung bahwa waktunya sudah tepat, dia kemudian perlahan-lahan berjalan kembali ke kediaman Ling. Kecepatannya yang seperti kura-kura dalam perjalanan pulang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidupnya. Ketika dia kembali ke rumah, pertunjukan bagus sedang diputar di kediaman Ling dengan Marsekal Ling yang dibalut menjadi gila. Dia bersikeras bahwa dia ingin menyelesaikan skornya dengan Long Xian dan butuh kekuatan beberapa pria kekar untuk menahannya dengan susah payah. Kakak, yang mulia ditipu oleh bajingan dan itu hanya kebodohan sesaat. Saya harap kakak itu akan memaafkannya. Ini adalah suara permaisuri Ling Ran. Bocah yang baik, kamu bahkan berani membuat keributan besar di depan orang tuamu. Lihat bagaimana orang tua ini menjagamu. Ini adalah suara Duke Ling. Ayah, aku hampir terbunuh oleh skema B***Z** itu dan aku tidak akan memaafkannya hanya dengan dia ditipu oleh bajingan. Aku tidak begitu baik hati. Jadi bagaimana jika aku menjadi picik? Ini, aku pasti tidak akan melepaskannya. Suara kasar ini jelas milik Jenderal Ling yang terluka parah. Dia jelas ingin menyebut dirinya sebagai ayah ini, tetapi menyadari bahwa ayahnya sendiri ada di depannya. Meski amarahnya mengamuk, dia masih berhasil memaksa dirinya untuk menelan kata-kata itu. Meskipun tindakan Long Xian tidak bisa dimaafkan, dia tetaplah suami Ling Ran. Jadi, tidak peduli keluhan apa yang dia rasakan di dalam hatinya, Ling Ran tidak tahan melihat suaminya sendiri dipukuli sampai mati oleh kakaknya sendiri. Namun, siapa yang mengira bahwa penampilan pribadi Duke Ling dan Ling Ran yang berlutut di lantai memohon sama sekali tidak berguna. Ling Xiao seperti banteng yang mengamuk yang tidak bisa dihentikan. Bahkan ayah dan adik perempuannya sendiri tidak bisa menghentikannya. Saat Ling Qian menyaksikan adegan itu, dia menganggukkan kepalanya dan berpikir, penampilannya memang bagus. Aku bertanya-tanya, kemana Ling Qian dan yang lainnya menghilang. Mereka mungkin lari setelah melihat badai sedang terjadi. Ling Qian kemudian mendesah, sepertinya rencanaku untuk menyingkirkan Long Xian menggunakan ayahku akan gagal. Dia kemudian berbalik dan ingin kembali ke halamannya sendiri, berharap untuk bersembunyi dari badai sebelum muncul. Selain itu, meskipun dia tidak melihat Ling Cheng dan Yu Bing yang hanya beberapa hari, pertempuran sengit telah membuat beberapa hari ini terasa seperti beberapa tahun. Sekarang setelah dia kembali ke rumah, bahkan rerumputan dan bunga membuatnya merasakan keakraban. Kamu anak nakal, berhenti di sana, kamu masih berani kabur. Nyonya Tualing awalnya menonton pertunjukan ke samping. Tetapi setelah melihat cucunya akan melarikan diri, dia marah sekaligus geli saat dia berteriak padanya. Pada saat ini, Ling Qian sudah keluar dari halaman dan dia berbalik dengan canggung. Nyonya Tualing kemudian berjalan dengan cepat dan menarik telinga Ling Qian. Izinkan saya bertanya, siapa yang menyulut amarah ayahmu yang meledak-ledak ini? Jangan bilang kamu tidak tahu. Ling Qian mengedipkan matanya dan berkata dengan tatapan polos, Nenek, apa yang kamu bicarakan? Nyalakan apa? Apakah rumah kita terbakar? Kenapa aku tidak tahu? Bocah cilik, teruslah berpura-pura tidak tahu. Kamu berani memberitahuku bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Nyonya Tualing memarahi sambil tertawa saat dia mengerahkan lebih banyak kekuatan dan telinga Ling Qian memanjang lebih jauh. Bicaralah. Apakah aku benar-benar harus mengatakannya? Ling Qian merasa tidak berdaya. Ya, Ling Qian menghirup udara dingin dan dia benar-benar merasakan sakitnya kali ini. Nenek, tolong lepaskan, sakit. Oke, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Dalam perjalanan pulang, kami bertemu Ling Dian dan cucu ini mengabaikannya saat aku sedang tidur. Jadi, dia pergi mencari ayah. Adapun semua yang terjadi setelah itu, aku belum tahu, aku benar-benar tidak tahu. Ayah,
Kamu masih berani mengatakan itu kamu tidak tahu. Kamu masih berani berbohong. Nyonya Tualing mengerahkan lebih banyak kekuatan dalam kemarahan saat dia menunjuk ke arah Ling Xiao yang menjadi gila. Tanpa izinmu, apakah Ling Dian akan berani membuat marah ayahmu sedemikian rupa dengan beberapa kata darinya? Juga, sejak kapan apakah Long Xiang mengatakan bahwa dia ingin mengambil semua wanita di keluarga Ling untuk menjadi haremnya? Ling Tian terkejut ketika dia melompat marah dengan wajah pucat, F***K. Aku tidak mengatakan itu, Ling Dian bocah itu pasti menambahkan omong kosong itu. Aku pasti akan memberinya pelajaran yang bagus nanti. Aku hanya mengatakan. Ling Tian kemudian berhenti sejenak dan tahu bahwa dia telah ditipu. Mustahil bagi Ling Dian untuk membuat kebohongan seperti itu. Melihat wajah licik Nyonya Tua Ling Tian menghela nafas panjang sambil berpikir, jahe tua itu memang lebih pedas. Kamu hanya bilang. Mata Nyonya Tua Ling bersinar dengan cahaya licik. Kamu benar-benar berani menggunakan ayahmu sebagai tombak sekarang. Apakah aku benar? Ling Tian mendesah pahit dan sebuah ide melintas di kepalanya. Nenek, kudengar kakek menentangmu dan aku hanya ingin membantumu. Lebih jauh lagi, ini adalah masalah serius dan sulit bagi kami untuk menanganinya. Long Xiang, apakah nenek punya ide untuk menyelesaikan masalah ini? Saat Ling Tian menyebutkan masalah ini, Nyonya Tua Ling tidak lagi ingin mengganggunya lebih jauh dan juga menghela nafas. Seluruh keluarga kita sekarang bermasalah dengan masalah ini. Membunuh atau membiarkannya pergi bukanlah hal yang baik, rencana. Ling Tian terdiam sejenak sebelum berkata, satu hal yang tidak boleh kita lakukan adalah membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Bahkan jika kita tidak membunuhnya, kita tidak bisa melepaskannya. Kita harus memenjarakannya terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Sekilas inspirasi kemudian muncul di kepalanya dan Ling Tian punya ide cemerlang. Nyonya Tua Ling kemudian menarik Ling Tian ke samping saat dia berkata, aku menunggumu kembali sehingga kita bisa mendiskusikan masalah ini. Menurutmu apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan Sky Bearing? Apa yang harus dilakukan keluarga Ling kita? Saya percaya bahwa Anda sudah memiliki rencana di hati Anda, bukan? Berbagai keluarga besar pasti tidak akan puas jika kita merebut tahta. Konsekuensi dari itu bukanlah sesuatu yang bisa kita hadapi saat ini. Namun, jika kita tidak mengambil posisi kaisar dan Long Xiang telah ditarik jatuh oleh kita, kerajaan bantalan langit dibiarkan tanpa pemimpin, Ais. Ling Tian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sambil diam-diam mengawasi, untuk ekspresi Nyonya Tua Ling. Itu benar, kata Nyonya Tua Ling dengan frustrasi, kita memang dalam dilema. Wanita tua ini tidak punya ide untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, aku tidak perlu menunggu kepulanganmu. Saat dia mengatakan itu, dia mulai menggosok pelipis dahinya saat alisnya berkerut dengan pertimbangan yang dalam. Nenek, aku punya ide. Ling Tian mengedipkan matanya dan berkata dengan senyum penuh arti, ini mungkin membantu kita memecahkan dilema kita saat ini. Apa idenya? Tumpahkan dengan cepat. Nyonya Tua Ling sudah sangat frustrasi dengan masalah ini selama beberapa hari terakhir. Long Xiang sudah ada di tangan kita dan semua pangerannya telah terbunuh. Jika itu masalahnya, kita bisa membiarkan dia menulis dekret kekaisaran untuk menjadikan anak dalam kandungan bibi sebagai putra mahkota. Lalu, kita bisa membiarkan kakek, ayah, Menteri Wei dan Jenderal Shen untuk mengelola istana kekaisaran untuk menangani urusan politik. Selain itu, kita harus memperjelas satu hal. Tidak ada wanita yang boleh mencampuri urusan kenegaraan. Kata Ling Tian dengan tatapan dingin melintas melewati matanya. Sungguh, rencana yang kejam. Ling Ran adalah bibimu. Nyonya Tua Ling menatap cucunya dengan kaget. Jika mereka menjadikan bayi yang belum lahir sebagai putra mahkota, dari 4 menteri yang menjalankan istana kekaisaran, Ling Xiao dan Ling San adalah ayah dan anak, dan Shen Ruhu adalah murid Ling San. Satu-satunya yang tidak berada dalam lingkaran mereka adalah Wei Zhengfeng. Namun, Menteri Wei tidak memiliki otoritas sejati dan otoritas penuh militer dan pengadilan akan jatuh ke tangan keluarga Ling. Dengan syarat yang ditambahkan Ling Tian untuk melarang wanita mencampuri urusan keagungan, ini berarti Ling Ran tidak akan dapat membuat masalah. Rencana Ling Tian ini pasti sejalan dengan ajaran leluhur, atau mungkin itu satu-satunya celah dalam ajaran leluhur. Dengan demikian, Sky Bearing akan tetap menjadi milik keluarga Panjang, dan keluarga Ling akan tetap menjadi subjek kekaisaran. Mereka tidak akan menarik perhatian siapapun dan bahkan bisa berpura-pura lemah kepada musuh mereka.
Itu juga akan membuat musuh mereka berpikir bahwa keluarga Ling tidak memiliki niat untuk menguasai dunia. Sementara semua orang akan tahu bahwa Sky Bearing sepenuhnya dikendalikan oleh keluarga Ling, tindakan keluarga Ling masih akan sempurna. Setelah Long Xiang berkomplot melawan keluarga Ling masih mengubur kapak dan membantu penguasa muda yang baru dengan sepenuh hati. Alih-alih menjadi subjek yang berbahaya, keluarga Ling akan mendapatkan reputasi sebagai subjek yang setia dan setia. Bibiku, nenek, apakah kamu melihat bagaimana dia memohon pada ayahku untuk melepaskan suaminya? Pria itu adalah seseorang yang hampir membunuh ayahku dan menghancurkan seluruh keluarga kita. Dia, sebenarnya ingin kita melepaskannya hanya dengan mengatakan bahwa itu adalah momen kebodohan. Tidak peduli apa, aku tidak akan mengakui hal ini dengan pasti. Kata Ling Tian tanpa ruang untuk kelonggaran. Long Xiang mungkin tidak akan menyetujui ini, kan? Nyonya Tua Ling berkata, selain itu, ini juga sedikit terlalu kejam untuk bibimu, kan? Itu juga tidak terlalu adil untuknya. Tianer, sementara rencanamu ini dapat membantu menyelesaikan semua masalah kita, Ling Ran adalah masih bibimu. Apakah kamu sedikit terlalu? Petik 2. Ling Tian menjawab sambil tersenyum, nenek terlalu banyak berpikir. Apakah persetujuan Long Xiang bahkan penting? Apakah kita masih membutuhkan dia untuk setuju sekarang? Sedangkan untuk bibi, aku awalnya tidak ingin mengatakan apa-apa. Tapi, nenek, apakah kamu benar-benar berpikir ada keadilan di dunia ini? Bibir Ling Tian kemudian meringkuk dalam senyum kejam, saat Long Xiang memutuskan untuk memusnahkan keluarga Ling kita, dia benar-benar mengabaikan ikatan suami istri antara dia dan bibi. Dia masih ingin mengandalkan bibi untuk menyelamatkan hidupnya sekarang. Jika keluarga Ling kita dihancurkan, hidup bibi pasti akan sangat menyedihkan selama sisa hidupnya. Di bawah tekanan Yang Sui dan keluarga Yang, anaknya mungkin bahkan belum lahir. Bahkan jika dia akan lahir, tidak mungkin baginya untuk naik tahta. Sekarang, sementara kita tidak bisa memberikan kerajaan bantalan langit yang telah kita perjuangkan dengan keras, kita pasti bisa memberi bibi kehidupan yang sejahtera. Ini sudah bisa dianggap sebagai keberuntungan untuknya dan dia harus puas dengan itu. Dia seharusnya tidak menggerutu dan dia pasti tidak mengharapkan apa-apa lagi. Tidak ada akhir yang lebih baik dari ini dan kami tidak punya pilihan lain saat ini. Nyonya Tua Batu Ling kemudian menghela nafas dan terdiam beberapa saat dia melihat ke arah langit. Baiklah kalau begitu. Tunggu, bagaimana kamu begitu yakin bahwa anak bibimu adalah laki-laki? Bagaimana jika anaknya perempuan? Lalu bukankah semua pengaturan kita akan sia-sia? Ling Tian tersenyum dan berkata perlahan, nenek, selain keluarga Ling kita, siapa yang akan tahu apakah anaknya laki-laki atau perempuan? Jika kita mengatakan anaknya laki-laki, dia akan menjadi laki-laki. Bahkan jika anaknya ternyata perempuan, anaknya tetap laki-laki. Hahaha, saat Ling Tian berjalan ke halamannya sendiri, dia melihat kedua sosok yang dikenalnya di dekat rak anggur dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh secara emosional di dalam hatinya. Meskipun tampaknya mudah baginya untuk bergegas ke pasukan Wei Utara untuk menyelamatkan ayahnya, sebenarnya dia berada di ambang hidup dan mati. Kematian menjulang begitu dekat dengannya saat dia menyerbu melalui medan perang. Dapat dikatakan bahwa dia telah menghabiskan beberapa hari di Istana Raja Yama sebelum kembali ke rumah. Melihat dua wanita paling berharga dalam hidupnya, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia tidak melihat mereka selama beberapa tahun. Untuk Ling Xiao menderita penyergapan kali ini baik dalam harapan Ling Tian. Dua generasi terakhir keluarga Ling tidak diragukan lagi setia pada Sky Bearing. Tanpa perubahan besar, mustahil bagi mereka untuk menjadi musuh keluarga kekaisaran. Jika dia tidak mengubah sikap setia keluarganya sendiri, kemungkinan besar dia harus menghadapi keluarganya sendiri di medan perang. Bahkan jika bukan itu masalahnya, ayah dan kakeknya pasti akan tercabik-cabik oleh kesetiaan mereka. Karena itu, Ling Tian dengan sengaja memberi Long Xiang celah untuk menciptakan alasan perselisihan mereka, memberinya kesempatan untuk mencabut Long Xiang dan keluarga Yang. Pada saat yang sama, kakek dan ayahnya juga tidak akan memiliki rasa bersalah di hati mereka dan dia akan dapat membantu mereka. Berdua melihat ambisi seperti serigala Long Xiang. Sambil mempertimbangkan perasaan ayah dan kakeknya, dia masih bisa mengambil langkah lain menuju ambisinya. Namun, Ling Tian tidak pernah mengharapkan hal-hal tumbuh begitu liar dari harapan dan kendalinya. Keluarga Yu, keluarga Sui, Wei Utara,
Han Barat, dan Bantalan Langit semuanya berpartisipasi dalam skema ini untuk membunuh ayahnya. Lin Tian awalnya berpikir bahwa hanya Wei Utara dan Bantalan Langit yang akan bergandengan tangan, tetapi kenyataannya jauh dari harapannya. Kali ini, dia hampir membiarkan nyawanya sendiri dan ayahnya hilang. Sampai sekarang, Lin Tian masih merasakan rasa takut yang tersisa di hatinya. Jika dia terlambat satu langkah dan tanpa intervensi tak terduga dari keluarga Yu, dan jika semuanya berjalan sesuai dengan rencana keluarga Sui, Lin Tian merasakan hawa dingin di punggungnya saat memikirkan kemungkinan itu. Sementara ayahnya sudah aman dan sehat, Lin Tian masih menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Setelah kejadian ini, Lin Tian bisa sangat merasakan bahwa kekuatan seorang pria pasti akan kurang pada beberapa saat dan kebijaksanaan seorang pria pasti akan mengecewakannya di waktu-waktu tertentu. Jika benar-benar ada dan tidak ada yang bisa menghitung semua kemungkinan sepenuhnya. Kecelakaan akan selalu di luar harapan seseorang dan tidak akan ada batasan kemungkinan kecelakaan. Jika dia masih berani berpikir bahwa situasinya dipegang teguh di tangannya, hanya masalah waktu sebelum dia menderita kerugian besar. Siapa di bumi yang dapat sepenuhnya memahami jalan surga? Tian, kamu akhirnya kembali. Yu Bingyan menjerit kegirangan dari jauh saat dia menyelam ke dada Lin Tian. Bahkan sebelum dia mengatakan sesuatu, air matanya sudah membasahi bagian atas Lin Tian. Kamu akhirnya kembali, baik saudari Chen dan aku sangat mengkhawatirkanmu. Kami mengalami mimpi buruk setiap malam, kami benar-benar tidak tahan lagi. Lin Tian memeluk kecantikan yang jelas lebih kurus dan membelai kepalanya dengan lembut seperti dia berkata dengan nada lembut, gadis bodoh, aku aman dan sehat. Untuk apa kamu menangis? Kamu tidak akan cantik jika kamu menangis sampai matamu berubah menjadi mata panda. Jika itu terjadi aku pasti akan merasa sakit hati. Tepat ketika dia menangis, Yu Bingyan tidak bisa menahan tawa mendengar kata-kata Lin Tian, kamu adalah orang dengan mata panda. Kamu masih berani mengatakan bahwa kamu akan merasa sakit hati, membuatku marah begitu kamu kembali. Huff. Saat dia mengatakan itu, dia menginjak kakinya saat dia ingin mulai merengek. Dengan air mata masih di sudut matanya dan senyum manis di wajahnya, dia seperti bunga yang mekar, cantik dan segar tiada taraf. Saat Lin Tian memandang ke arah Lin Chen, dia melihatnya menatapnya diam-diam di bawah rak anggur. Seolah-olah tidak ada orang lain selain dia di matanya saat ini. Ketika Lin Tian pertama kali kembali, Lin Chen menyambutnya dengan senyum cerah. Namun, senyumnya perlahan menjadi paksa saat dia menggigit bibirnya seolah memaksa dirinya untuk mempertahankan senyumnya. Seolah-olah dia ingin pria yang paling dicintainya melihat senyum di wajahnya ketika dia kembali. Namun, dua aliran air mata masih mengalir di pipinya. Pada saat ini, sosok mungil Lin Chen seperti bunga bakung di tengah badai, penuh dengan kelembutan tetapi tampak seolah-olah akan menyerah setiap saat. Seolah-olah dia akan pingsan kapan saja dan tidak dapat bangkit kembali. Tepat ketika Yu Bingyan diam-diam meninggalkan pelukan Lin Tian maju selangkah lagi dan hendak merentangkan tangannya. Tetapi sebelum dia mendapat kesempatan untuk melakukannya, dia merasakan sosok lain bergegas ke pelukannya dan memeluknya dengan erat. Seolah-olah sosok itu ingin melebur ke dalam pelukannya. Lin Tian diliputi oleh emosi saat dia memegangi sosok mungil di lengannya, membenci kenyataan bahwa dia tidak bisa menjadi satu dengannya. Tubuh Lin Chen gemetar dalam pelukan Lin Tian seolah-olah dia menderita syok hebat dan belum pulih akal sehatnya. Dia seperti anak yang diculik yang akhirnya melihat orang tuanya lagi. Mereka berdua tidak mengucapkan sepatah kata pun saat mereka berpelukan erat seolah-olah pihak lain akan menghilang saat mereka melepaskan satu sama lain. Lin Tian merasakan perasaan lembab dan hangat di dadanya sebelum berubah menjadi perasaan dingin, perlahan merembes ke bajunya. Itu adalah air mata Lin Chen yang membasahi baju Lin Tian dan mengalir di dadanya. Beberapa saat kemudian, Lin Tian merasakan keindahan dalam pelukannya perlahan pulih dari gemetarnya. Sambil menghela nafas, dia membelai rambutnya yang halus dan dengan lembut mengangkat kepalanya. Membersihkan tenggorokannya, dia berkata dengan suara serak, "Chener." Melihat kecantikan yang tampak lemah dan Lin Chen yang jelas lebih kurus, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia hanya pergi selama 4 hari. Merasakan hatinya sakit, kata-kata yang ingin dia ucapkan tersangkut di tenggorokannya. Lin Chen kemudian membenamkan kepalanya di pelukan Lin Tian lagi saat dia mulai merintih. Seolah-olah dia tidak ingin mengangkat kepalanya dari pelukan Lin Tian selama sisa hidupnya. Lin Tian menghela nafas tak berdaya dan berkata sambil tersenyum,
Cener, jadilah gadis yang baik dan biarkan saya ganti baju baru sebelum memeluk Anda dan membiarkan Anda menangis sepuasnya. Jika Anda akan menangis lebih jauh lagi, orang akan berpikir bahwa saya kehilangan kendali atas selangkangan saya. Jika seseorang datang pada saat ini, aku pasti malu. Air matamu sudah mengalir ke celanaku. Puci, omong kosong apa, menyebalkan. Lin Chen tertawa terbahak-bahak saat dia menginjak kakinya dan mengeluarkan huff lembut untuk menunjukkan ketidaksenangannya. Namun, huff lembutnya seperti erangan lembut di telinga Lin Tian, baik cengeng maupun menyenangkan. Dengan demikian, itu malah menyalakan nafsu di mata Lin Tian. Seolah-olah dia tiba-tiba merasakan sesuatu, Lin Chen menjerit dan dengan cepat meninggalkan pelukan Lin Tian. Melihat Lin Tian, dia menyadari bahwa memang ada sepetak besar air mata yang mengalir dari dadanya ke dadanya. Lin Chen kemudian merasakan wajahnya memerah seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dengan jeritan lain, dia berbalik dan berlari ke kamar dengan kecepatan kilat. Yu Bingyan membuka mulutnya dengan kaget saat dia tersentak. Ah, saudari Chen benar-benar banyak menangis. Lin Tian mendengus dan menatapnya, kamu juga berkontribusi besar. Setidaknya setengah dari ini milikmu. Yu Bingyan kemudian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengangkat dadanya dengan bangga. Aku tidak menangis. Saat Yu Bingyan berdiri di depan Lin Tian dengan dada terangkat tinggi, sosok cantiknya melengkung dengan gaya memikat. Terutama bagaimana puncak kembarnya yang bangga berdiri dengan bangga, itu membuatnya semakin memikat. Lin Tian kemudian merasakan sesuatu meledak di kepalanya dengan keras, dan dia seperti serigala yang melolong keras di bawah sinar bulan. Dengan hidungnya menjadi hangat, dia merasa seolah-olah akan mimisan. Pada saat yang sama, beberapa bagian tubuhnya juga menjadi keras dan kencang, terasa seolah-olah akan meledak kapan saja. Yu Bingyan masih belum melihat sesuatu yang berbeda tentang Lin Tian dan melompat seperti kelinci kecil. Dengan pinggang sedikit ditekuk, dia memandang Lin Tian ke samping dan mempelajari ekspresi wajah Lin Tian. Pada saat yang sama, dia juga mulai cekikikan, Tians, ekspresimu sangat aneh, Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Lin Tian tidak bisa lagi memerintah dirinya sendiri. Meraihnya ke pelukannya, dia menutupi bibirnya dengan bibirnya sendiri. Yu Bingyan merasakan tubuhnya bergetar saat dia menjadi kaku dengan ekspresi ragu memenuhi matanya. Saat dia ingin membuka mulutnya untuk menghirup udara, dia merasakan lidah memasuki mulutnya seperti ikan, berkeliaran di setiap inci lidahnya. Yu Bingyan merasakan kepalanya meledak juga dan dia tersesat di alam misterius ini, merasa seolah-olah tubuhnya ringan dan mengambang di awan. Apakah saat yang telah aku tunggu akhirnya tiba? Seolah-olah tangannya memiliki kesadarannya sendiri, tangan Lin Tian mulai menyerang berbagai basis di tubuh Yu Bingyan. Pada saat itu, Yu Bingyan merasa seolah-olah dia telah sepenuhnya ditaklukkan saat dia dengan lemah bergantung pada tubuh Lin Tian. Matanya melamun dengan wajahnya yang merah padam. Jika bukan karena Lin Tian memeganginya, dia pasti sudah jatuh ke lantai. Rambutnya sudah benar-benar berantakan dengan rambut hitamnya yang halus terurai ke bawah dan bagian atasnya terlepas. Pada saat yang sama, tangan Lin Tian terlihat penuh semangat berkeliaran di atasnya. Bangsawan muda, suara seperti nyamuk berdengung di telinga Lin Tian, tubuh Bingyan masih tidak bisa. Lin Tian merasakan seluruh tubuhnya bergetar saat api nafsu dibubarkan. Menggelengkan kepalanya dengan keras, dia memaksa dirinya untuk sadar kembali dan mencoba mendorong Yu Bingyan keluar dari pelukannya. Namun, Yu Bingyan masih menyandarkan tubuhnya ke Lin Tian. Lin Tian hanya ingin menangis. Dia benar-benar menderita karena tindakannya sendiri. Karena meridian negatif hitam ilahi Yu Bingyan belum disembuhkan, bagaimana dia bisa menyentuhnya? Ini adalah sesuatu yang mengkhawatirkan hidupnya. Dia pasti tidak bisa kehilangan dirinya untuk sesaat kebodohan. Lin Tian segera direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan dengan keringat dingin mengalir di wajahnya. Keindahan hidup di tangannya telah berubah menjadi ubi panas yang tidak bisa dia sentuh. Bagi Lin Tian yang telah menjauhkan diri dari nafsunya selama beberapa hari, ini tidak ada bedanya dengan siksaan. Tepat ketika dia merasa tidak berdaya, sosok Lin Chen muncul dengan kilatan putih dan dia mulai mengedarkan formula es ilahi miliknya. Menempatkan telapak tangannya di dahi Yu Bingyan dengan lembut, gelombang ki dingin menembus seluruh tubuhnya dan membangunkannya. Saat dia membuka matanya, dia segera menyadari apa yang baru saja terjadi dan dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi panas karena malu. Di depan Cener dan di siang bolong, aku sebenarnya, di halaman kecil ini, aku hampir
Semakin dia memikirkannya, semakin dia malu. Dengan jeritan lembut, dia menutupi wajahnya dengan tangannya dan melarikan diri dengan cepat. Hanya dengan kilasan sosok putih, dia sudah menghilang sama sekali. Kedalaman teknik gerakannya memang sesuatu yang langka. Ling Tian menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Setelah membuka matanya, dia melihat Lin Chen menatapnya dengan wajah merah muda dan dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman. Matanya dipenuhi dengan semburat tawa seolah-olah dia cekikikan tentang penampilan menyedihkan Lin Tian. Lin Tian segera merasa bersemangat saat dia berkata dengan senyum bejat, "Chener, betapa beraninya. Kamu benar-benar berani merusak urusan bangsawan muda ini. Bagaimana kamu akan menebusnya?" Dengan mereka berdua begitu dekat satu sama lain, aroma Lin Chen telah sampai ke hidung Lin Tian dan dia sudah benar-benar terbakar. Lin Chen tercengang sesaat saat dia melihat mata Lin Tian yang terbakar. Dia segera tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tapi itu masih di siang hari. Lin Chen segera berbalik dan melarikan diri. Bagaimana Lin Tian membiarkannya melarikan diri? Dia segera menyusulnya dan memeluknya di pelukannya. "Gadis kecil, sekarang kamu telah mengusir kecantikanku. Kamu harus menggantikannya. Bangsawan muda ini sangat merindukanmu." Memeluk tubuh mungilnya, dia berlari ke kamar seperti asteris X iblis. Lin Chen merasakan tubuhnya menjadi panas karena malu saat dia berjuang tanpa hasil. Setelah beberapa saat, dia melepaskan perjuangannya tetapi wajahnya tetap terkubur dalam pelukan Lin Tian, menolak untuk mengangkat kepalanya. Dia masih bisa merasakan tangan Lin Tian berkeliaran di sekujur tubuhnya dan tepat ketika dia berkata, "Tidak," mulutnya langsung disumbat oleh bibir Lin Tian dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ruangan itu kemudian dipenuhi dengan suara-suara aneh. Beberapa saat kemudian, Lin Tian merangkak dari tempat tidur dengan puas saat dia bersandar dengan tangan di belakang kepalanya. Tidak heran orang mengatakan bahwa setelah menjadi tentara selama 3 tahun, bahkan seekor babi betina akan menjadi cantik. Ini memang terlalu benar, meski baru beberapa hari, sungguh memuaskan. Di belakangnya, Lin Chen terengah-engah di bawah spray dengan wajah basah oleh keringat dan bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Mendengar apa yang dikatakan Lin Tian, dia mulai merengek, "Kamu, siapa yang kamu sebut babi betina?" Lin Tian terkekeh dan menukik ke dada Lin Chen saat dia menjelajahi sekeliling dan berkata dengan nada yang nyaris tak terdengar, Kamu adalah babi betina, aku babi jantan, kita adalah sepasang babi." Betapa harumnya, betapa halusnya. Bangsawan muda, ada pria aneh di luar yang meminta bertemu. Tepat ketika Lin Tian menyeduh secangkir teh untuk dirinya sendiri, seorang pelayan melapor kepadanya. "Pria aneh, bagaimana dia aneh?" Lin Tian bertanya. Setelah berpikir sejenak, pelayan itu memberikan tanggapan serius. "Dia diselimuti kain hitam di seluruh tubuhnya dan kita tidak bisa melihat wujud aslinya. Selain itu, dia berbicara dengan cara yang tidak jelas dan seolah-olah tidak ingin kita mendengar suara aslinya. Meskipun dia terlihat tinggi, dengan kain hitam membuat sosoknya terlihat besar, kita dapat dengan mudah melihat sosok kurusnya ketika angin bertiup. Bawahan ini juga melihat bahwa rambutnya sangat pendek dan hitam. Karena itu, saya yakin dia tidak terlalu tua. Terlebih lagi, orang ini juga memiliki kapalan di tangannya dan mungkin juga seorang praktisi seni bela diri." Oh, Lin Tian tidak bisa tidak tertarik. Namun, dia tidak tertarik pada pria berjubah hitam itu tetapi pada pelayan di depannya ini. Orang ini memiliki keterampilan pengamatan yang cerdik, dan jelas bahwa dia telah mempersiapkan tanggapan ini sebelumnya. Tidak peduli apa yang dia tanyakan, pelayan ini masih bisa memberikan jawaban yang memuaskan. "Siapa namamu? Apakah kamu baru di sini? Apa pekerjaan awalmu?" Lin Tian mengangkat cangkir tehnya dan meniupkan uap yang mengepul darinya. Pada saat yang sama, tatapannya terkunci kuat pada pelayan ini. "Bawahan ini adalah Zhang Dako I, dan saya berusia 20 tahun ini. Saya selalu memiliki nafsu makan yang besar sejak muda, jadi saya mendapatkan nama ini." Seolah-olah dia sedikit ketakutan, Zhang Dako sedikit gemetar. Bawahan ini memasuki kediaman Lin 7 hari yang lalu dan Tuan Lin II adalah orang yang mengatur agar saya menjadi seorang pembawa pesan. Bawahan ini awalnya adalah seorang pandai besi. Meskipun itu adalah pertanyaan biasa dari Lin Tian, Zhang Dako sebenarnya bisa melafalkan jawabannya tanpa kesalahan. Tatapan dingin melintas melewati mata Lin Tian dan dia berkata tanpa emosi, "Oh, kamu boleh pergi sekarang."
Undang tamu itu masuk. Ya, bangsawan muda. Zhang Dako membungkuk hormat dan berjalan perlahan. Ketika dia berbalik, Ling Tian memperhatikan telinga Zhang Dako sedikit berkedut seolah dia sedang tersenyum. Dia jelas gembira dengan fakta bahwa dia telah melakukan penampilan yang luar biasa. Ling Tian bahkan bisa membayangkan senyum jahat di wajahnya. Ling Tian mulai mengerutkan kening saat ia berpikir, Zhang Dako ini sepertinya bukan individu yang sederhana. Seorang pandai besi biasa yang benar-benar mengetahui ritual keluarga aristokrat. Selain itu, keterampilan pengamatannya sangat tajam dengan pikirannya yang sangat teliti. Dia benar-benar dapat memanfaatkan setiap kesempatan untuk menampilkan bakatnya sepenuhnya. Sementara dia memiliki wajah penuh ketakutan di hadapan pertanyaanku, jari-jarinya benar-benar stabil bahkan tanpa sedikit pun gemetar. Pandai besi berusia 20 tahun. Jika pandai besi dapat memiliki temperamen dan kelihayan seperti itu, semua pandai besi di dunia bisa menjadi ahli strategi. Sangat menarik. Ling Tian menutup matanya saat dia berpikir, kamu pikir kamu bisa menjadi mata-mata dengan keterampilan yang sangat sedikit. Terlepas dari siapa yang ada di belakangmu, kamu terlalu meremehkanku. Tuan Muda Ling, sudah lama sekali. Sosok berjubah hitam perlahan berjalan ke halaman. Sudah lama, Ling Tian merasakan keakraban. Kamu siapa? Apa aku pernah melihatmu sebelumnya? Tuan Muda Ling memang pelupa. Suara kebencian yang tidak disembunyikan terdengar. Kami mengadakan pertemuan singkat dari jauh dan saya percaya bahwa bangsawan muda Ling tidak akan melupakan teman lama ini begitu cepat, bukan? Saat dia mengatakan itu, pria berjubah hitam itu melepas kain yang menutupi wajahnya dan memperlihatkan penampilan yang ramah dan muda. Oh, jadi itu kamu. Ling Tian menjawab dengan acuh tak acuh. Kamu benar-benar berani datang ke sini sendirian. Sui Qianhuan, apakah semua orang dari keluarga Suimu begitu berani? Orang ini sebenarnya adalah orang yang bersekongkol dengan Wei Utara, memaksa bantalan langit dan bersekutu dengan Han Barat untuk memimpin 400.000 tentara mengepung Lin Xiao. Dia adalah orang yang hampir membunuh Lin Xiao, dan merupakan penerus air angin surgawi, Sui Qianhuan. Tuan Muda Ling, apakah kamu bahkan tidak akan menawari teman lama ini segelas air? Seolah-olah berada di rumahnya sendiri, Sui Qianhuan berjalan ke kursi di seberang Ling Tian dan duduk. Beginikah cara keluarga Lingmu memperlakukan tamunya? Sui Qianhuan, bisakah kamu dianggap sebagai tamu? Kata Ling Tian dengan ekspresi mantap. Meski mengatakan itu, dia masih bertepuk tangan dengan ringan dan seorang pelayan masuk dengan nampan berisi teh. Sejak Ling Tian mengakui status Ling Chen, dia mengabaikan ketidaksetujuan Ling Chen dan memindahkan pembantu lain untuk melayani kebutuhan sehari-hari mereka. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati, apa yang diandalkan Sui Qianhuan untuk menjadi begitu tenang. Teh yang enak. Bangsawan muda Ling memang dikelilingi oleh barang-barang berkualitas bagus. Setelah menyesap tehnya, Sui Qianhuan merasakan perasaan menyegarkan memenuhi seluruh tubuhnya. Dalam hidupnya, dia tidak pernah mencicipi teh yang begitu enak dan tidak bisa tidak memuji. Ling Tian hanya menatapnya dengan dingin, seolah ingin melihat ke dalam jiwa Sui Qianhuan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seluruh ruangan dipenuhi dengan suasana tegang seolah-olah gunung berapi hendak meletus. Namun, Sui Qianhuan terus menikmati teh seolah-olah dia tidak bisa merasakan apa-apa dan ekspresinya tidak berubah dengan lengan bajunya bahkan tidak gemetar. Kamu takut padaku? Ling Tian tiba-tiba bertanya saat tatapan tajamnya terkunci tanpa berkedip ke mata Sui Qianhuan. Takut padamu? Hahaha, Sui Qianhuan terkekeh. Apakah bangsawan muda Ling berpikir bahwa aku harus takut pada siapapun? Ling Tian mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan saat dia melihat ke arah Sui Qianhuan dengan tatapan kasihan. Aku tidak ingin memberimu kemunduran tetapi aktingmu terlalu palsu. Tindakanmu terlalu tidak wajar dan dipaksakan. Sui Qianhuan, tidak peduli seberapa bagus aktingmu, itu tidak berarti kamu akan bisa membodohi orang lain. Terlalu jauh sama buruknya dengan tidak cukup, aku yakin kamu pernah mendengar ungkapan ini sebelumnya kan? Ling Tian kemudian memandang Sui Qianhuan dengan penghinaan yang tidak disembunyikan. Kamu sengaja bertindak seolah-olah kamu sangat tenang dan acuh tak acuh terhadap segala sesuatu di dunia, dengan sengaja melakukan tindakan untuk membuat dirimu terlihat sangat alami. Namun, kamu bertindak sangat alami membuatnya sepertinya Anda terlalu peduli. Sikap dan sikap alami Anda semua adalah tindakan yang Anda lakukan. Jadi, Anda pasti takut di hati Anda. Namun, saya tidak berpikir bahwa Anda takut saya akan membunuh Anda.
Jadi, apa yang kamu takutkan? Kata Ling Tian dengan sedikit cemoohan. Penampilan ramah tamah Sui Qianhuan pertama kali memerah sebelum dia mulai tertawa dengan ejekan. Ling Tian, aku harus mengakui bahwa kamu memiliki penglihatan yang tajam. Namun, bukankah kamu sendiri mengakuinya? Kamu tidak berani membunuhku. Hahaha, bukankah kamu juga takut? Takut akan prestise keluarga Suiku. Apa yang membuatmu begitu sombong? Haha, Ling Tian menatap Sui Qianhuan diam-diam sejenak sebelum mencibir. Aku memang salah, kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Sui Qianhuan, meskipun kekuatan keluarga Suimu sangat kuat, pasti ada banyak dari bawahan yang mati di bawah tanganku, kan? Aku sudah menjadi musuh bebuyutan dengan keluarga Suimu. Jika aku membunuhmu, keluarga Suimu pasti tidak akan membiarkan masalah ini berakhir. Tapi jika aku tidak membunuhmu, akankah kalian membiarkan masalah ini terjadi? Istirahat dan tidak berurusan denganku. Sui Qianhuan, jangan mencoba menekanku dengan keluarga Sui yang telah membusuk selama 1000 tahun. Kamu tidak akan bisa menekanku. Belum lagi kamu, bahkan jika keluarga Sui kepala adalah untuk membuat penampilan pribadi, saya tidak akan khawatir. Ling Tian tersenyum saat dia berbicara dengan nada percaya diri. Melihat Sui Qianhuan yang gemetar karena marah, dia melanjutkan, mengapa tidak memberitahu saya apa yang Anda andalkan? Mengapa tidak memberitahu saya mengapa Anda berani datang ke sini sendirian dan memastikan bahwa saya tidak akan membunuh Anda? Ini adalah hal-hal yang saya minati. Adapun keberanian, kemantapan, dan sikap alami Anda, mereka tidak berharga bagi saya. Satu-satunya alasan mengapa saya tidak akan membunuh Anda adalah karena saya merasa belum waktunya. Tetapi jika Anda benar-benar membuat saya marah, apakah Anda pikir saya tidak akan berani membunuh Anda di tempat? Jangan pernah berpikir untuk berakting di depan saya. Sui Qianhuan, dalam hal akting, Anda terlalu jauh tidak memadai, terutama ketika Anda mencoba melakukan tindakan di depan seseorang yang jauh lebih kuat dari Anda. Sui Qianhuan menarik napas dalam-dalam sambil menekan amarah di hatinya dan dorongan untuk mengamuk. Ling Tian, di mana adik perempuanku? Aku ingin melihatnya sekarang. Ling Tian bersandar ke kursi dan mengangkat cangkir tehnya. Bahkan tanpa melihat ke arah Sui Qianhuan, dia menjawab, Sui Qianhuan, hati-hati dengan kata-katamu. Mengapa kamu bertanya padaku tentang adikmu yang hilang? Apakah aku kakak iparmu? Anda, napas Sui Qianhuan menjadi kasar saat matanya bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Dengan nada lembut, dia berkata, Ling Tian, dia adalah satu-satunya adik perempuanku dan putri yang berharga dari seluruh keluarga. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi padanya, air angin surgawi pasti tidak akan membiarkan masalah ini berakhir. Kami pasti akan melenyapkan pihak yang menyakitinya. Kamu harus mempertimbangkan kata-katamu dengan hati-hati sebelum memberiku jawaban. Ling Tian mengangkat kepalanya perlahan saat cahaya dingin keluar dari matanya. Awalnya, saya akan dengan senang hati memberitahu Anda siapa yang menyakitinya, tetapi saya telah berubah pikiran. Sui Qianhuan, Anda harus tahu bahwa saya hanya memiliki satu ayah. Ayah kandung saya. Jika ada yang berani menyakiti ayah saya, Ling Tian, akan menjadi musuh bersamanya juga. Aku tidak akan beristirahat sampai mereka dihancurkan. Aku pasti akan membalas musuhku 2 kali lipat. Kedua tatapan sengit mereka bertabrakan satu sama lain seolah-olah percikan akan dinyalakan. Saat Ling Tian memelototi Sui Qianhuan, dia mengambil langkah maju, juga, jangan keluarkan aura mudamu yang mulia di depanku. Ini tidak lebih dari lelucon bagiku dan hanya akan membuatku memandang rendah dirimu. Lakukan kamu mengerti. Apakah menurutmu keluarga Suimu akan bereaksi jika aku membunuhmu sekarang? Wajah Sui Qianhuan menjadi sangat merah dan dia tiba-tiba berbalik. Ling Tian, tidak peduli apa, adikku hilang di Sky Bearing. Sebagai ular lokal di daerah itu, tidak mungkin bagimu untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Jika aku mengetahui bahwa Anda adalah dalangnya, tidak ada satupun unggas atau anjing yang akan dibiarkan hidup di keluarga Ling Anda. Kata-kata saya akan berakhir di sini, dan saya akan pergi. Ling Tian kemudian mendengus dan berkata dengan dingin, kamu benar-benar tahu bagaimana bercanda. Apakah menurutmu kediaman Lingku adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Apakah aku mengizinkanmu pergi? Karena kamu sudah ada di sini, apakah Anda bahkan berpikir untuk pergi? Keluarga Ling saya selalu sangat ramah, dan kami akan mengundang bangsawan muda Sui untuk tinggal selama beberapa hari sehingga kami dapat menjadi tuan rumah dengan baik.
Sui Qianhuan kemudian terkekeh, Ling Tian, sebelum saya datang ke halaman Anda, dua tetua saya yang lain sudah dalam perjalanan untuk mengunjungi Nyonya Tua Ling dan Adipati Ling. Haha, sebelum memastikan keberadaan adik perempuan saya tidak tertarik untuk menjadi musuh dengan keluarga Ling. Tetapi jika saya tidak meninggalkan tempat ini setelah waktu yang ditentukan, akan sulit bagi saya untuk memastikan bahwa kedua tetua tidak melakukan tindakan gegabah. Pada saat itu tidak akan terjadi, baik untuk kita berdua. Ling Tian, jika kamu masih ingin menjadi tuan rumah bagi bangsawan muda ini, kamu dapat terus melakukannya.